Tuhan tidak butuh pelayanan kita sebenarnya. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Siapa kita sampai kemudian kita dapat melayani Dia? Sampai kemudian Tuhan berkata, rumah apakah yang akan kamu bangun untukku? Tuh ketika Daud akan bangun rumah Tuhan, Tuhan berkata, bumi saja tumpuan kakiku, langit adalah takhtaku. Apa yang dapat kita lakukan sampai Tuhan selalu dimuliakan? Tidak ada. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa tentunya. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Stanley Kansil. Terima Halo, kasih. Pastor. Halo Gary. Apa kabar nih Pak? Tentunya kabar baik. Ya, luar biasa, kelihatan dari wajahnya penuh dengan sukacita. Oke ya. Dan terima kasih ya Pastor, Pak Stanley sudah hadir di sini, suatu kehormatan bagi kami menerima Bapak di sini. Iya, terima kasih juga untuk kepercayaan saya boleh ada di Pondok Cerita yang luar biasa ya. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Oke, seperti pepatah berkata, tidak dikenal tidak disayang. Oke. Nah, makanya Gary mau tanya dulu nih kan, sahabat cerita belum tahu nih latar belakang. Kebanyakan ada yang sudah tahu, ada pun yang belum tahu. Nah, sekali. Seperti apa sih latar belakang seorang Pastor Stanley Kansil? Nah, saya sudah berkeluarga dan punya seorang istri. Dan Tuhan karuniai kami 4 orang anak. 4 orang anak. 4 orang anak ya. Dan saat ini pelayanan di Gereja Life Community Bitung. Oh, Life Community. Life Community. Letaknya di mana, Pak? Di Girian Indah. Oke, di Girian Indah. Nah, Bapak ini asli Bitung atau? Iya, asli Bitung, Siau. Oh iya, ya dari DP Farm ya, Sokantara. Orang Bitung, memang lahir di Bitung, besar di Bitung, menemukan panggilan di Bitung, dan hari ini pelayanan di Bitung. Wow, luar biasa. Jadi jadi berkat untuk kotanya sendiri. Amin. Oke. Nah, luar biasa. Nah, Pak, ini kan saya melihat Bapak Stanley yang sudah jadi seperti ini, sudah sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Pak, sejak kapan sih Pak Stanley memulai pelayanan, atau di mana menemukan panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan? Ya, kalau dihitung-hitung kapan mulai pelayanan, sebenarnya saya ini kan keluarga, orang tua saya itu pelayan. Oke. Mereka pelayan khusus. Dan sejak saya masih kecil, saya ingat itu papa saya sering ajak saya untuk nyanyi di gereja ya. Ada duet dengan papa saya, kalau papa saya lagi kadim, ya saya bawa lagu. Tapi ketika saya mulai aktif pelayanan itu sejak 94. Sejak 94. 1994. Sekalipun ada sempat vakum, tapi saya percaya itu proses Tuhan untuk membentuk saya. Sehingga ibaratnya kayak seperti berlian ya. Kemudian lewat proses sampai kemudian bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau dari 94 sampai sekarang kurang lebih 29 tahun. Iya, 94 ya, saya masih 3 tahun. Saya masih 3 tahun, Bapak sudah mulai pelayanan. Iya, tapi tentunya pelayanan kita artinya bukan langsung menjadi seorang gembala sidang. Tetapi dimulai dari pelayan di sekolah minggu sebagai pemain musik, di youth, bahkan di ibadah umum sebagai pemain musik. Dan saya bersyukur di mana lewat step by step itu Tuhan artinya mengerjakan secara sempurna sampai sekarang. Saya bersyukur karena saya percaya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk saya di dalam panggilan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya. Oke, luar biasa ya. Nah, tadi Bapak sudah sempat sentil panggilan. Nah, ini sesuai tema kita nih sahabat cerita. Kita akan membahas mengenai panggilan dan pelayanan. Nah, Pak, tadi kan Bapak sudah membahas tentang panggilan. Berarti Bapak juga sudah mengalami yang namanya panggilan itu. Nah, apa sih definisi panggilan menurut Pak Stanley itu sebenarnya? Sebenarnya panggilan itu juga bicara tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini. Karena saya percaya kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan punya rencana dengan hidup kita.
Oke. Iya, jadi sejak awal itu Tuhan kemudian mulai dengan mungkin dengan hal yang sederhana. Tapi kemudian saya responi panggilan yang sederhana itu. Saya percaya kayak seperti Abraham. Abraham kan itu ketika dipanggil, Tuhan tidak memberikan secara detail bahwa akan seperti ini dan seperti ini. Akan ada Ismail, ada Ishak gitu kan. Lalu kemudian dia akan menjadi orang yang seperti apa. Sekalipun memang nanti kemudian Tuhan berkata bahwa kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi awalnya kan Tuhan hanya berkata, keluarlah dari tempatmu, tinggalkan negerimu. Aku akan memberikan kepadamu suatu tempat. Tapi itu kan tidak tahu di mana. Iya, betul. Nah, jadi biasanya panggilan Tuhan itu sesuatu yang mungkin sangat sederhana. Sesuatu yang mungkin orang lain berpikir itu satu perkara kecil. Tapi dari perkara kecil itu kemudian Tuhan akan membentuk kita untuk melakukan perkara yang besar. Makanya Alkitab berkata, setiap perkara kecil maka dia akan mempercayakan kita dengan perkara yang besar. Yes, jadi bagi saya panggilan itu adalah di mana ketika saya kemudian menjadi berdampak seperti dengan rencana Tuhan, bagi saya itu adalah panggilan. Menjadi berdampak sesuai dengan tujuan Tuhan. Untuk apa saya ada? Oke. Gitu. Nah Pak, kalau orang-orang yang masih bingung nih, maksudnya banyak orang yang merasa panggilan itu tidak semudah yang dipikirkan ya. Bagi orang-orang awam, bahkan ada beberapa yang kita panggilan apa sih sebenarnya? Masih bingung ya. Masih bingung. Nah, cara kita mengetahui panggilan kita itu bagaimana, Pak? Kita harus percaya bahwa setiap kita Tuhan berikan talenta dan karunia. Oke. Ya, jadi itu dimulai dari situ. Kayak seperti saya punya talenta main musik. Sekalipun cara main saya belum sempurna. Tapi ketika saya punya panggilan main musik dan saya main musik, dapat kesempatan main musik di gereja, saya tidak menolak, saya menerima, sekalipun pada waktu itu sebagai suatu tantangan karena ini orang baru. Oke. Tapi saya kemudian meresponi itu dengan oke, saya main musik. Nah, itu sebabnya ketika saya mulai terlibat di situ, saya kemudian di situ mulai belajar hal yang baru. Panggilan itu kemudian mulai jelas. Dan itu butuh bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 2 tahun, bertahun-tahun. Kalau sampai sekarang itu dari tahun 94, kemudian saya menjadi seorang gembala sidang itu tahun 2001. Jadi ada sekian tahun Tuhan membentuk, lalu kemudian Tuhan mempercayakan untuk mengembalakan satu jemaat. Oke. Wow, luar biasa. Nah Pak, kalau Bapak bilang tadi ketika Bapak mulai menemukan panggilan itu dimulai step by step. Nah, Pak, apakah panggilan itu memang hanya satu, terbatas satu seperti Bapak tadi bilang, Bapak sekarang dipanggil untuk pelayanan? Soalnya ada yang bilang begini, coba aja dulu berbagai macam pelayanan, nanti kan akan temukan panggilan tersendiri di antara salah satu itu. Itu yang saya dengar. Jadi banyak yang dia coba sebagai pemain musik, pengkhotbah, guru sekolah minggu, bahkan pelayanan kasih, konseling. Akhirnya jadi pengusaha. Oke, ternyata panggilannya. Nah Pak, bagaimana pandangan Bapak seperti itu? Apakah memang panggilan itu harus kita jalani dulu dari semua yang banyak itu dapat satu, atau panggilan itu bisa lebih dari satu, atau gimana Pak? Jadi ibaratnya dokter ya. Sebelum menjadi dokter spesialis pasti kan dokter umum. Oh iya. Gitu ya. Jadi kalau kita masih muda, masih belasan tahun, 20-an tahun, kita bisa coba apa saja. Sampai di mana kita, artinya begini, kita paling dibutuhkan. Oh, yang paling dibutuhkan. Kita yang paling dibutuhkan, dan memang kita harus ada di situ. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Saya percaya ketika kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Musa yang Tuhan panggil. Oke. Yaitu di mana Musa dibutuhkan untuk maksud itu. Dan Tuhan kemudian memanggil Musa, akhirnya dari 40 tahun dia jadi seorang pangeran, lalu 40 tahun dia jadi seorang gembala kambing domba, lalu kemudian
menjadi spesialis khusus untuk menjadi gembala umat Tuhan bangsa Israel. Nah, jadi kalau hari ini kita bisa mengerjakan banyak hal, bagi saya itu jangan menolak. Tuhan lagi sementara mempersiapkan kita sampai kemudian kita tajam di satu bidang, sampai kemudian bidang itu membutuhkan kita, membutuhkan kehadiran kita, dan kita punya passion di situ. Saya percaya itu adalah panggilan kita. Maka lakukanlah itu dengan serius. Lakukan itu dengan serius. Lakukan itu Oke, dengan serius. Pak, berarti memang ketika kita menemukan panggilan dan kita sudah merasa oh ini benar-benar panggilan kita, Iya. ada yang Bapak bilang passion kita. Tapi apakah ada orang yang ini panggilannya tapi hatinya tidak mau, atau memang ketika kita menemukan panggilan di situ hati kita bersukacita dengan panggilan kita? Memang ada dilema. Contoh, saya kasih contoh begini ya. Ketika saya di Batam waktu itu, di mana ada dilema bagi saya untuk apakah saya kan lulusan pelayaran sebenarnya. Saya sekolah di pelayaran. Nah, lalu kemudian ketika saya ada di Batam, saya masuk di satu gereja dan di situ mereka membutuhkan pemain musik. Nah, rupanya si gembala sidang di situ dia sudah mendoakan saya. Karena dia melihat saya kayaknya tepat kalau ada di situ bersama-sama dengan dia. Nah, singkat ceritanya, saya secara pribadi saya bertanya sama Tuhan, waktu itu saya sudah menikah, punya anak satu, jadi punya tanggung jawab. Jadi untuk beralih dari pelayaran ke dunia pelayanan, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itu bukan perkara yang gampang. Buktinya ketika saya sampaikan kepada orang tua, justru orang tua hampir pingsan. Kenapa? Dia bilang, kalau memang dari awal kamu pingin pelayanan, kenapa kamu tidak langsung sekolah Alkitab? Kenapa kamu harus sekolah pelayaran? Tapi itu kan artinya skenario ilahi yang harus terjadi sama saya. Justru di pelayaran, sekolah pelayaran itu saya kemudian mengalami pertobatan. Oh, di dalam sekolah pelayaran. Dalam sekolah pelayaran. Sampai kemudian saya tahu tentang arti, saya tahu tentang pelayanan, ya. Saya tahu tentang bagaimana memberi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup saya, ya, talenta, karunia. Saya berikan kembali itu di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Justru di sekolah pelayaran itu. Nah, jadi ketika saya kemudian mau ambil keputusan untuk tetap di pelayaran atau di pelayanan, saya doa. Nah, biasanya kan ada orang kemudian dia bingung, jadi satu dilema. Maka disitulah kita harus hadirkan Tuhan untuk meneguhkan kita. Sekalipun orang yang minta peneguhan itu sebenarnya awalnya orang yang kurang percaya sih. Iya, betul. Jadi karena kurang percaya, ya itu yang saya katakan tadi dilema. Karena saya kurang percaya. Seharusnya kan kalau saya percaya, oke, saya pelayanan. Lagian kan ini adalah sesuatu yang mulia. Iya, betul. Pelayanan yang memberikan kesempatan pelayanan ini kan bukan manusia, tetapi raja di atas segala raja. Dan saya mau melayani raja di atas segala raja. Seharusnya kan saya langsung oke. Tapi karena sebagai manusia saya kurang percaya, ada dilema, saya butuh doa, saya butuh peneguhan. Satu kali saya kemudian berdoa puasa bersama dengan dua rekan saya, jadi kami bertiga ada di satu ruangan yang kedap suara, ya. Dan kemudian kami doa puasa selama 3 hari. Saya cuma bertanya, Tuhan, apakah saya harus melayani atau saya harus kemudian di pelayaran? Nah, singkat ceritanya 3 hari itu saya tidak menemukan jawaban. Selesai doa, kami kemudian turun dari ruangan itu, tapi saya terpanggil untuk doa lagi. 2 hari kemudian saya doa lagi. Seorang diri. 3 hari saya ambil keputusan untuk tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena bagi saya sudah punya istri, sudah punya anak. Kalau saya ke pelayanan gimana? Oke, berarti dilema kuat sekali. Kuat Itu sekali. sangat, saya sudah bisa membayangkan bagaimana bingung. Iya, untuk istri saya, karena yang saya pahami lalu kan bahwa seorang hamba Tuhan itu kan dia tidak punya penghasilan. Iya, betul. Itu kan artinya dia hanya hidup karena kasih karunia Tuhan dan kasih karunia belas kasihan orang lain. Nah, jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat serius.
saya harus doa. Nah, di hari yang terakhir, waktu saya sementara berdoa, tiba-tiba saya mendengar suara. Nah, awalnya dari hati dan pikiran, tapi kemudian sampai audible, bisa terdengar dengan telinga saya. Nah, suara itu berkata begini, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Nah, waktu itu saya pikir, secara logika saya berpikir ada seseorang yang berbicara. Tapi saya kemudian sadar, oh ini ruangan kedap suara. Saya langsung teringat Tuhan memanggil Samuel. Oh iya. Ketika di rumah Tuhan panggil Samuel. Samuel berpikir Imam Eli yang memanggil dia. Dan dia pergi ke Imam Eli dan dia berkata, Bapak, apakah Bapak yang memanggil aku? Singkat ceritanya kan Imam Eli berkata, ya kalau kamu dengar suara itu lagi, ya sudah, nyatakan saja ini aku. Nah, saat itu saya kemudian langsung berlutut dan saya berkata, Tuhan, Engkau yang jadikan langit dan bumi. Dalam posisi berlutut. Tiba-tiba kemudian suara itu datang lagi. Siapa yang jadikan lautan, samudra, lembah, gunung-gunung? Dan saya katakan, Tuhan, Engkau yang menjadikan semuanya itu. Dan kemudian datang lagi suara itu. Siapa yang menjadikan harta benda? Nah, itu yang saya khawatirkan. Iya. Yang ada di dunia ini. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang jadikan semuanya itu. Dan suara itu meneguhkan saya berkata begitu. Dia berkata begini, kalau begitu kenapa kamu takut melayani aku? Di situ saya langsung kemudian, oh iya, berarti ini adalah panggilan Tuhan. Saya langsung kemudian tutup doa puasa saya pergi kepada gembala sidang dan saya berkata, Om Gembala, saya mau melayani sepenuh waktu. Dan dia berkata, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Jadi dari banyak hal yang saya sudah kerjakan, ternyata kemudian Tuhan meminta saya, panggilan Tuhan, saya harus jadi full timer. Tapi pertanyaannya kan full timer itu untuk bidang apa? Di musik kah? Pembicara kah? Tapi nanti sekarang baru saya sadar ternyata panggilan Tuhan itu ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan sesuatu yang bagi saya, inilah yang Tuhan sediakan bagi saya, yaitu menjadi seorang gembala sidang di satu jemaat. Berarti panggilannya menjadi seorang gembala saat ini. Wah, luar biasa ya. Wah, sungguh menemukan panggilan dengan cara yang luar biasa. Oke, nah berarti salah satu cara Bapak mengetahui panggilan adalah dengan doa dan puasa, bertanya kepada Tuhan. Kalau yang lain Pak, apakah lewat firman juga mungkin bisa ya? Jadi Tuhan bisa bicara dengan banyak cara, ya. Apakah lewat orang lain, lewat nubuatan, lewat doa, atau ketika kita sementara merenungkan sesuatu. Tapi bagi saya, ya, saya butuh dengan cara seperti itu. Memang kita tidak bisa kemudian langsung buat satu patokan bahwa Tuhan bicara dengan cara itu. Karena kalau di dalam Alkitab kan panggilan Tuhan kepada banyak nabi-nabi kan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Oke, berarti ada cara Tuhan berbeda-beda. Iya. Berarti memang Tuhan lihat, oh orang ini pandangannya seperti ini, orang ini harus dipanggil seperti ini. Itulah. Wah, luar biasa Tuhan ya. Nah, dan Pak, ini saya ingin bertanya, apakah panggilan itu memang hanya terbatas pelayanan altar di gereja, ataukah panggilan itu bisa yang di luar? Ada yang bilang, oh saya terpanggil sebagai Yusuf di akhir zaman. Dalam hati saya, iya Yusuf yang sudah jadi. Kalau dipanggil sebagai Yusuf yang belum jadi, wah ribet juga prosesnya ya. Atau bagaimana Pak? Apakah hanya di dalam atau panggilan pun bisa di luar juga? Pelayanan itu bukan cuma di 4 tembok gereja ya, dibatasi oleh dinding-dinding gereja. Pelayanan itu sebenarnya kompleks. Pelayanan itu karena semua orang yang ada di luar sana butuh pelayanan. Saya ingat sebelum saya jadi gembala, saya kemudian masuk di beberapa pub yang ada di Kota Bitung. Hanya terlintas di hati untuk sampaikan kabar baik. Jadi pada waktu itu saya datang di satu pub, tidak usah sebutkan pub itu ya. Datang di situ dan ternyata di situ setelah saya tanya banyak juga orang Kristen. Ada bahkan beberapa yang ngaku mantan song leader, mantan guru sekolah minggu, mantan usher.
Tapi karena situasi dan kondisi, ya mereka tinggalkan kampung mereka untuk mencari sesuap nasi. Karena pada waktu itu kan Bitung masih sangat kental dengan kapal-kapal Taiwan waktu itu ya. Begitu ramai dan kita tahu lah banyak pub dan bar yang ada di kota Bitung pada waktu itu. Nah, akhirnya kami datang ke situ. Saya coba bertanya begini ke mereka. Kalian selama ada di sini pernah ke gereja? Dan mereka bilang, iya, kami pernah ke gereja. Oh, artinya sekarang tidak. Oh, tidak lagi. Kenapa sampai tidak ke gereja? Pasti orang yang di dalam gereja itu menolak lah, atau mereka merasa tidak nyaman. Iya. Jadi ketika mereka masuk gereja, oh ternyata ada yang kenal mereka. Artinya customer ternyata customernya di dalam. Customernya ada dalam gereja, kenal mereka. Lalu kemudian mereka katakan orang-orang yang ada di situ mulai tatap mereka dengan tatapan sinis. Karena gereja yang mereka masuk itu tidak jauh dari tempat kerja mereka. Jadi mereka kemudian rasa tertolak, nggak lagi ke gereja. Nah, singkat ceritanya, akhirnya kami beritakan tentang kasih Tuhan sama mereka. Kami sampaikan bahwa Yesus juga disebut sebagai sahabat pelacur. Nah, kemudian sahabat pemungut cukai juga, orang berdosa. Nah, Yesus tidak hanya melayani di altar, di bait suci, tapi dia melayani kepada para koruptor. Nah, kalau Anda adalah seorang pegawai, maka tempat kantor Anda bekerja itu adalah dunia pelayanan Anda. Sebenarnya ketika contoh misalnya kita jadi seorang karyawan, maka tempat kita bekerja adalah dunia pelayanan kita. Apakah kita sebagai tukang ojek, ya? Apakah kita sebagai siswa? Makanya ada pelayanan siswa. Jadi di mana saja Tuhan taruh, maka di situ adalah kita harus pahami, kita harus sadari bahwa di situ adalah dunia pelayanan kita. Jadi gereja itu sebenarnya altar itu, pelayanan altar itu atau gereja sebenarnya hanyalah satu tempat training untuk pelayanan yang sesungguhnya. Di mana? Di luar sana. Makanya Alkitab berkata tentang 5 jawatan, ada nabi dan semuanya itu untuk memperlengkapi jemaat. Jadi ketika jemaat diperlengkapi dan mereka kemudian paham tentang pelayanan, maka mereka ketika mereka bekerja, mereka akan jadikan pekerjaan sebagai tempat pelayanan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang untuk berkata karena pekerjaan dia mundur dari pelayanan. Seharusnya kalau dia sadar pelayanan itu bisa di mana saja, maka saya percaya di tempat kerja dia juga dia bisa melayani dengan maksimal. Oke, luar biasa ya. Jadi harapannya ketika kita di training di gereja, kita membawa sikap yang baik, kita membawa apa yang kita pelajari keluar ya. Keluar, betul. Bukan justru malah di luar kebanyakan orang di tempat kerja lain, di gereja lain. Begitu. Karena buka dulu toh. Jadi menyadarkan ya sobat cerita, di gereja itu di training supaya kita menjadi berkat di tempat kerja. Betul sekali. Bukan malah kita di tempat kerja lain, di gereja lain ya, seperti itu. Iya. Oke. Nah Pak, sungguh menarik ya membahas tentang pelayanan ini. Saya pernah ketemu ada orang yang mau melayani, tapi terkendala keluarga. Iya, apalagi kalau contoh kasus misalnya biasanya mungkin kalau pria-pria biasa pekerjaan. Kalau ibu-ibu biasa anak-anak. Nah, atau istri atau suami yang tidak mengizinkan, berbeda seperti itu. Waktu-waktunya mungkin istri lebih suka suami di rumah, tapi harus keluar untuk pelayanan gitu ya. Menurut Bapak bagaimana sih menyikapi hal itu? Memang kita harus kita artinya harus pahami dulu situasi daripada katakanlah saudara-saudara kita yang punya kasus seperti itu. Kalau seandainya tidak diizinkan karena mungkin pasangan kita masih belum paham tentang pelayanan, maka seharusnya yang kita sampaikan adalah bawalah dia dulu ke tempat training supaya dia paham. Oh iya, ya jangan kan? Dulu bentrok ya di rumah. Nah, karena atau kemudian kita itu dapat saya katakan bahwa
pelayanan itu dimulai dari keluarga dulu. Oh. Jadi kita jadikan bahwa oke, kalau suami saya atau istri saya belum izinkan untuk pelayanan penginjilan, maka ada pelayanan yang lain. Pelayanan sebagai pendoa, atau pelayanan juga sebagai pelayanan anak, atau mungkin di care group atau komsel, atau kalau itu pun bagi pasangan yang sulit, maka dia harus fokus dulu pelayanan di dalam. Sampai ketika pelayanan di dalam selesai, wawasannya terbuka, lalu kemudian ajak pasangan kita untuk terlibat pelayanan yang lain. Nah, itu sebabnya kalau ada pasangan yang kemudian belum jadi pasangan, artinya suami istri, maka alangkah baiknya sebelum jadi pasangan suami istri sudah terlibat di pelayanan sebenarnya. Oh iya, jadi lebih baik cari yang... Iya, itu sebabnya kan Alkitab mengajarkan kita untuk mencari yang seiman. Seiman itu bukan cuma bicara tentang satu agama, tetapi satu pemahaman, satu kepercayaan. Karena terkadang bahkan satu gereja pemahamannya beda. Beda ya. Betul. Jadi pemahaman kita tentang dunia pelayanan itu harus sama. Pertama, bahwa pelayanan itu bukan cuma di gereja, tetapi di mana saja. Gitu kan, kita bisa melayani seperti itu. Jadi, nah, kalau kita sudah punya pemahaman yang sama, maka hal yang seperti itu akan jarang terjadi. Nah, gereja punya tantangan atau punya jemaat punya kebutuhan dan gereja harus menjawab, yaitu di mana itu yang saya katakan tadi, gereja sebagai tempat training. Ketika seseorang itu nanti kemudian akan menikah, maka dia harus di-training dulu, salah satu tentang pelayanan. Ini adalah salah satu solusi supaya kemudian orang-orang yang sudah menikah, mereka tidak alergi dengan pelayanan. Atau mereka tidak curiga ketika pasangan mereka terlibat di pelayanan. Atau mereka asumsi. Kenapa? Karena mereka tidak paham, karena mereka tidak tahu. Dan dunia di mana pasangan dia melayani itu adalah dunia yang asing. Tapi kalau dunia di mana pasangan dia melayani adalah dunia yang dia pahami, dunia yang dia kenali, maka saya percaya asumsi itu tidak akan kemudian membuat pasangan yang belum terlibat di pelayanan itu kemudian akan melarang pasangan untuk melayani. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti kalau memang terkendala seperti Bapak yang bilang tadi, tetaplah pelayanan tapi dalam ruang lingkup keluarga. Ruang lingkup keluarga. Itu artinya pasangannya dia berkebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus ada satu lagi istilahnya. Ada satu lagi, berkebutuhan khusus dan harus dilayani. Tidak usah dimarah-marah. Karena Alkitab mengajarkan kita mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Iya. Sebagai suami, ya, saya pelayanan kepada anak-anak saya, kepada istri saya. Sebagai ayah, saya pelayanan kepada anak-anak saya. Itu adalah dunia pelayanan. Jadi ketika saya ada di rumah, itu dunia pelayanan saya. Ketika saya ada di gereja, itu dunia pelayanan saya. Ketika saya kemudian ketemu dengan pengusaha, sharing, itu dunia pelayanan saya. Jadi sebenarnya tidak ada tempat yang bukan pelayanan. Semuanya adalah pelayanan. Bahkan ibu ke anak-anaknya pun pelayanan. Itu pelayanan. Seperti itu. Luar biasa. Tidak ada kata yang tidak untuk melayani, bahkan di keluarga pun bisa melayani. Bisa melayani. Nah, Pak, apakah ada orang yang tidak bisa menemukan panggilannya? Atau tidak mendapatkan panggilan? Saya rasa semua orang dipanggil untuk melayani. Bahkan contoh ya, sampah masyarakat itu, saya beberapa kali pelayanan di lapas, dan mereka termasuk orang-orang terbuang, orang-orang yang kemudian divonis karena kejahatan yang mereka lakukan. Tapi apakah Tuhan kemudian berhenti mengasihi mereka? Tentu tidak. Justru di lapas kemudian mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan karena mereka sadar Tuhan mengasihi mereka, mereka coba kemudian menjadi alat Tuhan bagi apa? Bagi orang lain. Dan tidak sedikit orang-orang yang keluar dari lapas menemukan pelayanan, menemukan panggilan. Contoh juga di Alkitab tentang orang gila di Gerasa. Tahu tidak, ketika kemudian dia mengalami mujizat, dia dilepaskan
dari ikatan roh jahat, dia kembali ke Dekapolis dan dia menjadi seorang penginjil di sana. Perempuan kemudian Samaria pun yang ketemu dengan Yesus di sumur itu, dia kembali ke kampungnya dan dia menjadi seorang penginjil. Jadi orang yang dipandang rendah pun dan bagi orang itu dia tidak akan mungkin dipercayakan dalam satu pelayanan, dia pun dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Jadi semua kita dipanggil kecuali satu apa? Kita tegar hati, kita keras hati, kita egois. Nah, orang egois itu dia akan sulit melayani orang lain. Kenapa? Orang egois itu dia menuntut orang melayani dia. Oh iya, mau dilayani. Mau dilayani. Jadi orang seperti itu pasti dia tidak akan pernah terlibat di dalam pelayanan kepada orang lain. Sebenarnya pelayanan itu bicara tentang begini. Tuhan tidak butuh pelayanan kita sebenarnya. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Siapa kita sampai kemudian kita dapat melayani dia? Sampai kemudian Tuhan berkata, rumah apakah yang akan kamu bangun untukku? Tuh ketika Daud akan bangun rumah Tuhan, Tuhan berkata, bumi saja tumpuan kakiku, langit adalah takhtaku. Apa yang dapat kita lakukan sampai Tuhan selalu dimuliakan? Tidak ada. Kita melayani Tuhan itu sebenarnya adalah reaksi kita karena kita sudah dilayani Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena kita ini sudah menerima kasih Tuhan. Jadi karena kita sudah menerima kasih Tuhan, ibarat kaca, reflektor, kita pantulkan kasih itu. Nah, pelayanan kita sebenarnya adalah pelayanan kepada sesama kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ketika aku telanjang, ketika aku lapar, Engkau kemudian memberi aku makan, memberi aku tumpangan, memberi aku pakaian. Lalu kemudian mereka bertanya, Tuhan kapan kami lihat itu? Dan Yesus berkata, ketika kamu melakukan kepada hambaku yang paling hina, itu sama engkau lakukan kepada aku. Jadi pelayanan itu sebenarnya kepada person, kepada orang. Dan ketika kita melayani orang, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Oke, luar biasa. Berarti pelayanan itu tidak terbatas, sangat tidak luas. Terbatas. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak melayani. Setiap kali kita ketemu orang, pelayanan. Oke, tidak ada alasan berkata tidak mau melayani. Karena ruang ladangnya banyak sekali, tempatnya banyak sekali di keluarga, di orang-orang yang kita bertemu juga itu merupakan suatu pelayanan. Oke, nah Pak, kalau tadi kita sudah membahas tentang pelayanan, menemukan panggilan. Nah, bagaimana sikap hati yang benar Pak ketika kita menjalani panggilan kita, ketika kita melayani? Iya, memang status kita adalah hamba. Status kita adalah anak. Ketika seseorang itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia disebut sebagai anak Allah. Banyak orang berkata anak Tuhan, anak Bapa Surgawi. Tetapi di dalam pelayanan, kita harus punya sikap hati yang hati hamba. Di mana seorang hamba itu dia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya, tetapi dia melakukan sesuatu untuk tuannya, untuk orang lain. Bahkan di zaman Yesus ada hamba-hamba yang tidak berguna. Tugas mereka itu apa? Tugas mereka itu berdiri di depan pintu, menanti setiap tamu datang di rumah tuannya, dan tugasnya adalah membasuh kaki. Nah, itulah yang Yesus praktekkan kepada murid-murid. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi di dalam pelayanan, dia ambil posisi itu. Dia ambil posisi dolos. Hamba yang tidak berguna. Nah, kalau kita punya sikap hati seperti itu, kita tidak akan mudah kecewa di dalam pelayanan. Karena justru di pelayanan kita temukan benturan. Saya kalau seandainya kemudian tidak sadar dengan kebenaran bahwa status saya anak Bapa, tapi kemudian di dalam panggilan saya adalah seorang hamba, saya pasti akan kepahitan di dunia pelayanan. Di dunia pelayanan ternyata di situ ada persaingan. Iya, betul. Iya. Di dunia pelayanan ternyata ada orang yang kemudian iri, ada orang yang membenci,
di dunia pelayanan. Dan itu juga terjadi dengan Yesus, pelayanan Yesus pada waktu itu, sampai kemudian mereka menyalibkan Yesus. Sedangkan Yesus saja disalibkan, apalagi Stanley Kansil. Orang-orang seperti kita. Ya. Iya, orang-orang seperti kita. Jadi kalau kita memiliki sikap hati di dalam pelayanan bahwa kita adalah seorang hamba, maka ketika kita diperlakukan tidak baik, justru di situ juga kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur bahwa kita masih boleh melayani sekalipun kita tidak dianggap. Karena di dalam pelayanan kita harus ingat, dalam setiap panggilan itu ada upah yang Tuhan sediakan. Oke, dalam setiap panggilan ada upah yang Tuhan sediakan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Oke, luar biasa Pak. Tadi juga saya sudah menemukan poinnya tentang pelayanan. Saya sudah menemukan poin tentang panggilan, banyak hal yang saya belajar. Nah Pak, dari sekian banyak pembahasan kita pada malam hari ini, apa sih kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Kita ada bukan suatu kebetulan. Kita ada di dunia ini dalam banyak proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan kita harus pahami bahwa adalah rencana damai sejahtera. Adalah hari depan yang cerah. Lalu kenapa kemudian kita tidak mengalami sejahtera? Karena kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Oke. Karena kita mengeraskan hati. Seharusnya Yunus tidak mengalami masuk di perut ikan. Kalau ketika Tuhan memanggil dia dan dia langsung respon, siap. Tetapi karena satu dan lain hal, dia mengeraskan hati. Dia tidak langsung respon pada panggilan Tuhan. Rupanya dia harus mengalami itu. Itu bukan karena Tuhan, tetapi karena dia. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Karena saya katakan tadi, tidak ada yang kebetulan. Nah, jadi karena kita ada sesuai dengan rencana Tuhan, maka jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Contoh di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah jatuh. Mereka telanjang, ambil daun pohon ara, mereka buat cawat. Jadi produk manusia pertama sebenarnya adalah cawat. Dan tahu tidak, pahlawan-pahlawan super mengambil itu sebagai satu ikon. Cawat. Karena pahlawan super sebagian besar itu cawatnya di mana? Luar. Di luar. Oke, sorry. Saya tidak iklan cawat. Tapi kemudian apakah Tuhan kemudian langsung meninggalkan mereka? Oh, tidak. Alkitab katakan lalu Tuhan kemudian memanggil mereka. Tuhan tahu enggak mereka jatuh? Tahu. Tapi Tuhan berseru, Adam, di manakah engkau? Yang bersembunyi siapa? Tuhan? Manusia. Tidak. Tetapi manusia yang bersembunyi. Dosa tidak dapat membatasi Tuhan berbicara kepada manusia. Tetapi dosa dapat membatasi manusia berespon kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika seseorang jatuh, pasti dia akan meninggalkan gereja, dia akan meninggalkan sahabat-sahabat pelayanannya, dia akan meninggalkan orang-orang yang dimana dia bertumbuh bersama-sama di pelayanan. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, kita jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi bahkan ketika kita tidak berdaya pun, kita berkata, Tuhan tolong saya. Ketika pun kita sudah tinggalkan pelayanan, kita berseru sejat sama Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Iblislah yang mendakwa kita, Tuhan sudah jauh daripadamu, padahal Tuhan adalah Immanuel. Ketika Tuhan berkata Immanuel, maka dia harus setia dengan nama itu. Maka dia tetap bersama-sama dengan kita. Kenapa? Justru orang-orang pembuat jahat tadi yang saya katakan tadi di penjara, justru Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan panggil mereka di sana, pada waktu mereka pun terpuruk. Bahkan kita juga kan pernah mengalami, ya. Kita pernah mengalami di mana kita terpuruk, tetapi Tuhan terus berbicara, anakku kembalilah, anakku aku mengasihimu. Jadi kita jangan tinggalkan Tuhan, karena ketika kita tidak tinggalkan Tuhan, maka Tuhan akan berproses terus untuk apa? Menyempurnakan panggilan itu. Sehingga panggilan itu menjadi tajam.
sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di dalam panggilan Tuhan. Oke, luar biasa. Ya, seru sekali ya pembahasan kali ini. Saya mendapatkan banyak hal, banyak pelajaran. Puji Tuhan. Apalagi tadi yang Bapak bilang, ketika kita jatuh, orang-orang yang jatuh mulai meninggalkan pelayanan, bahkan ada orang-orang yang tidak sadar ketika mereka jatuh. Jadi teman-teman yang hari-hari ini sudah mulai merasakan meninggalkan komunitas, gereja mulai periksa ya. Mungkin kita dalam keadaan sementara jatuh, tapi kita tidak sadar. Bahkan saya rasa sebenarnya waktu kita jatuh justru jangan tinggalkan pelayanan, karena pelayanan itu seperti pagar ya, betul. supaya memanggil kita untuk kembali bertobat dekat dengan Tuhan. Wow, luar biasa Pak. Nah, kita akan memasuki sesi-sesi terakhir ya. Siap. Dan tidak terasa ya, karena sangat Waktu seru ya pembicaraan kita hari ini. Nah Pak, sebagai penutup, apakah Bapak ada pesan kepada sahabat cerita agar mereka bisa menemukan panggilan mereka? Pesan khusus kepada sahabat cerita. Jadi kalau saat ini sahabat cerita Anda punya talenta apa saja, maka itu adalah signal ilahi yang Tuhan berikan kepadamu untuk pergunakan itu sebagai alat pelayanan. Apakah itu karunia ya, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Karena ketika Anda punya suara yang indah itu bukan kebetulan. Wow. Anda mungkin bukan punya suara yang indah, tapi Anda bisa mendengar orang, sabar mendengar orang. Itu juga adalah karunia dan talenta. Anda bisa mendengar orang curhat Ya. dan Anda berkata, Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau sembuhkan kamu, Tuhan mau pulihkan. Saya percaya kalimat yang sederhana itu pun dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Jadi ketika Tuhan percayakan kita dengan semuanya itu, sejak dari dalam kandungan Tuhan sebenarnya sudah membentuk itu. Dan terimalah itu sebagai anugerah. Berjalan bersama dengan Tuhan, dan Alkitab berkata kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Wah, luar biasa ya. Oh, kalau suara yang baik, apalagi yang mampu mendengar. Karena jujur tidak semua orang mampu mendengar. Karena butuh energi yang besar untuk bisa mendengar orang curhat ke kita. Tapi saya sangat kagum dengan orang-orang yang mampu mendengar dan bisa bertahan. Oke, Pak. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Saya yakin teman-teman sahabat cerita di sini juga menemukan banyak sekali masukan, banyak sekali pencerahan tentang panggilan dan pelayanan. Oke, dan Pak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini, dan kalau diundang lagi jangan bosan-bosan untuk kembali. Oke. Itulah pelayanan. Wow, luar biasa. Oke, sahabat cerita, demikianlah bincang-bincang kita, sharing kita dengan Pak Stanley Kansil. Harapannya teman-teman semua boleh diberkati, boleh dikuatkan dan semakin teguh di dalam melayani Tuhan. Dan akhirnya saya Gere Geraldo bersama pendeta Bapak Stanley Kansil pamit dari hadapan Anda semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.